Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang saya cintai. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang mengelola pengetahuan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nima Demistia Pramista dengan NIM 207041052. Yang kedua ada Amila Tursina Ayuning Tias dengan NIM 207041140. Dan yang terakhir ada Syafa Nanda Putri dengan NIM 207041227. Di sini kami membagi materi ini menjadi beberapa subbab materi. Yang pertama itu tentang landscape manajemen pengetahuan, yang kedua tentang sistem pengetahuan ke seluruh perusahaan, yang ketiga tentang sistem kerja pengetahuan, dan yang keempat tentang teknik kecerdasan. Untuk subbab materi yang pertama, yaitu tentang landscape manajemen pengetahuan, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam landscape manajemen pengetahuan terdapat dimensi pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management merupakan kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam organisasi. Manajemen pengetahuan telah menjadi suatu tema yang sangat penting pada banyak perusahaan besar. Manajemen pengetahuan merupakan nilai penting pada suatu perusahaan yang bergantung pada kemampuan perusahaannya untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Dalam dimensi pengetahuan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan merupakan aset perusahaan. Yang kedua yaitu pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengetahuan memiliki suatu lokasi. Dan yang keempat yaitu pengetahuan dapat berubah atau bersifat situasional. Materi selanjutnya adalah tentang rantai nilai manajemen pengetahuan. Nah, di dalam rantai nilai manajemen pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan. Organisasi memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara tergantung pada jenis pengetahuan yang dicari. Sistem pengetahuan yang pertama mencoba membangun pusat data berisi dokumen, laporan, hasil presentasi, dan praktik-praktik terbaik. Organisasi memperoleh pengetahuan dengan mengembangkan jaringan online agar para karyawan dapat menghubungi para pakar di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu penyimpanan pengetahuan. Nah, di dalam penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan proses pembuatan database. Sistem manajemen dokumen mengubah data ke dalam bentuk digital, menyusun indeks, dan menandai dokumen-dokumen yang diperlukan berdasarkan kerangka kerja koheren. Dengan bentuk akhirnya suatu database yang dapat menyimpan berbagai dokumen. Yang ketiga yaitu penyebarluasan pengetahuan. Penyebarluasan pengetahuan dibantu dengan bantuan teknologi seperti email, pesan instan, dan teknologi search engines. Yang keempat, ada penerapan pengetahuan. Agar investasi pengetahuan dapat diaplikasikan, pengetahuan organisasional harus menjadi bagian sistematis dari manajemen pengambilan keputusan dan menjadi sistem yang dapat mendukung keputusan. Pengetahuan tersebut harus dimasukkan ke dalam proses bisnis dan sistem aplikasi yang penting. Selanjutnya ada tipe sistem manajemen pengetahuan. Di sini terdapat 3 tipe sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama itu sistem manajemen pengetahuan ke seluruh perusahaan, yang merupakan sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan muatan digital. Sistem ini menyediakan basis data beserta perangkatnya. Enterprise-wide Knowledge Management System menggunakan seperangkat teknologi untuk menyimpan pengetahuan yang terstruktur dan tidak struktur, lokasi keahlian karyawan, pencarian informasi, menyebarkan pengetahuan, dan menggunakan data dari sistem perusahaan. Yang kedua ada sistem kerja pengetahuan, di mana sistem yang dikembangkan ini khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Yang ketiga ada teknik kecerdasan, di mana seperti penelusuran data, sistem ahli, jaringan neutral, logika fuzzi, algoritma genetika, dan agen intelijen. Teknik-teknik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, dari yang menitik beratkan pada penemuan pengetahuan, hingga penyaringan informasi dalam bentuk aturan atau suatu program komputer, serta menemukan solusi yang optimal bagi permasalahan.
Untuk sebuah materi yang kedua yaitu tentang sistem pengetahuan ke seluruh perusahaan, di mana dalam sistem pengetahuan ke seluruh perusahaan ini terdapat sistem manajemen konten perusahaan. Nah, adapun pengertian dari sistem manajemen konten perusahaan adalah sistem yang membantu organisasi untuk mengelola kedua tipe informasi tersebut, serta mampu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur maupun semi-struktur. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, pengambilan, distribusi, dan pelestarian pengetahuan untuk membantu perusahaan memperbaiki proses bisnis dan keputusan mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan merupakan sistem yang membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan. Materi selanjutnya, kolaborasi alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran ini menyediakan alat untuk manajemen, pengiriman, pelacak, berbagai jenis pembelajaran, dan pelatihan karyawan. Salah satu alat bantu sosial yang dapat digunakan untuk sumber pengetahuan di luar perusahaan yaitu social bookmarking, di mana alat ini dapat mempermudah untuk mencari dan berbagi informasi dengan memungkinkan bagi para penggunaannya untuk menyelamatkan bookmark mereka pada laman web situs web publik dan menandai bookmark tersebut sebagai kata kunci. Adapun sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan, di mana pekerja pengetahuan menciptakan produk baru atau mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan dan keanggotaan yang tinggi dalam suatu organisasi profesional dan sering diminta untuk melakukan penilaian independen sebagai aspek rutin pekerjaan mereka. Yang kedua, kebutuhan sistem kerja pengetahuan, di mana pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja yang sangat spesifik grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi yang canggih. Adapun contoh sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, sistem CAD akan mengotomatisasi penciptaan dan revisi dari desain dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak grafik yang canggih. Yang kedua, sistem realitas visual. Sistem ini memiliki kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang jauh lebih baik daripada sistem CAD konvensional, yaitu dengan memanfaatkan perangkat lunak grafik yang interaktif untuk menciptakan simulasi yang dihasilkan dengan komputer yang sangat mendekati realitas para penggunaannya bahwa mereka sedang berperan serta dalam situasi dunia nyata. Yang ketiga, sistem kerja keuangan. Pada saat ini, banyak industri keuangan yang menggunakan sentra kerja investasi yang terspesialisasi untuk mempengaruhi pengetahuan dan waktu dari para pialangnya, para pedagang, dan para manajer portofolio. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teknik kecerdasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kecerdasan buatan dan teknologi basis data memberikan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan organisasi untuk menangkap pengetahuan individu dan kolektif dan untuk memperluas basis pengetahuan mereka. Sistem pakar, penalaran berbasis kasus, dan logika fuzzy digunakan untuk menangkap pengetahuan tersirat. Jaringan neural dan penelusuran data digunakan untuk penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Teknik cerdas lainnya didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang terdiri atas sistem berbasis komputer seperti perangkat keras atau perangkat lunak yang berusaha menandingi perilaku manusia. Selanjutnya, bagaimana sistem ahli bekerja? Sistem ahli memodelkan pengetahuan manusia sebagai perangkat aturan yang secara kolektif disebut basis pengetahuan atau knowledge base. Strategi yang digunakan untuk mencari melalui basis pengetahuan disebut mesin inferensi. Dua strategi yang umum digunakan yaitu penalaran maju atau forward chaining dan
penalaran mundur atau backward chaining. Dalam forward chaining, mesin inferensi dimulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari informasi dalam basis pengetahuan untuk akhirnya mencapai suatu keputusan. Strateginya adalah untuk menjalankan suatu tindakan sesuai aturan saat sebuah kondisi dipenuhi. Dalam strategi backward chaining, strategi untuk mencari basis aturan dimulai dengan sebuah hipotesis dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan pengguna tentang fakta-fakta yang dipilih sampai hipotesis tersebut dikonfirmasi atau dibantah. Kemudian, mengetahui pengetahuan sistem ahli. Sistem ahli adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan tersirat dalam domain keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk seperangkat aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Serangkaian aturan dalam sistem ahli akan ditambahkan ke dalam memori atau pembelajaran yang disimpan pada perusahaan. Sistem ahli kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasar ahli manusia. Mereka biasanya melakukan tugas yang sangat terbatas yang dapat dilakukan oleh para profesional dalam beberapa menit atau jam. Namun, dengan menangkap keahlian manusia di bidang terbatas, sistem pakar dapat memberi manfaat, membantu organisasi membuat keputusan berkualitas tinggi dengan lebih sedikit orang. Kemudian, kecerdasan organisasi berbasis kasus pemikiran. Organisasi memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Pengetahuan organisasi ini dapat ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penalaran basis kasus. Dalam kasus berbasis penalaran, deskripsi pengalaman masa lalu seorang spesialis yang digambarkan sebagai kasus disimpan dalam database untuk pengambilan nanti saat pengguna menemukan kasus baru dengan parameter serupa. Sistem ini mencari kasus yang tersimpan dengan karakteristik masalah yang serupa dengan kasus baru, menemukan kasus yang paling tepat, dan menerapkan solusi kasus lama pada kasus baru. Solusi yang berhasil ditandai pada kasus baru, dan keduanya disimpan bersamaan dengan kasus lain di basis pengetahuan. Sedangkan solusi yang tidak berhasil juga dicatat pada database kasus beserta penjelasan mengapa solusi tidak dapat berjalan. Kecerdasan yang pertama yaitu sistem logika fuzzi. Logika fuzzi adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mewakili ketidaktepatan dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Ini dapat menggambarkan fenomena atau proses tertentu secara linguistik dan kemudian mempresentasikan gambaran tersebut di dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fuzzi untuk menciptakan sistem perangkat lunak yang menangkap pengetahuan tersirat di mana terdapat ketidakjelasan linguistik. Logika fuzzi memberikan solusi untuk masalah yang membutuhkan keahlian yang sulit untuk diwakili dalam bentuk aturan if-then. Teknik kecerdasan yang kedua yaitu jaringan neural. Jaringan syaraf digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan kurang dipahami, di mana sejumlah besar data dikumpulkan. Mereka menemukan pola dan hubungan dalam jumlah besar data yang akan terlalu rumit dan sulit bagi manusia untuk dianalisis. Jaringan syaraf menemukan pengetahuan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang paralel. Jaringan neural mempelajari pola dari sejumlah besar data dengan memilah-milah data, mencari hubungan, membangun model, dan mengoreksi lagi kesalahan model itu sendiri. Jaringan ini juga dapat dilatih dengan mengekspos mereka ke sejumlah besar data dan memungkinkan mereka menemukan pola dan hubungan dalam data. Pembangun jaringan syaraf mengklaim bahwa mereka tidak memprogram solusi dan tidak bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Sebagai gantinya, perancang jaringan neural berusaha memasukkan kecerdasan ke dalam perangkat keras dalam bentuk kemampuan umum untuk dipelajari. Teknik kecerdasan yang ketiga yaitu algoritma genetika. Algoritma genetika berguna untuk menemukan solusi optimal
untuk masalah tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah itu. Mereka didasarkan pada teknik yang diilhami oleh biologi evolusioner seperti pewarisan, mutasi, seleksi, dan crossover atau rekombinasi. Algoritma genetika juga digunakan untuk memecahkan masalah yang sangat dinamis dan kompleks, melibatkan ratusan atau ribuan variabel atau formula. Algoritma genetika memperlancar solusinya karena mereka dapat mengevaluasi banyak alternatif solusi dengan cepat untuk menemukan yang terbaik. Kemudian, algoritma genetika, logika fuzzi, jaringan syaraf tiruan, dan sistem pakar dapat diintegrasikan ke dalam satu aplikasi untuk memanfaatkan fitur terbaik dari teknologi ini. Sistem semacam ini disebut sistem alhibrid. Selanjutnya, teknik kecerdasan yang terakhir yaitu agen intelijen. Agen cerdas adalah program perangkat lunak yang bekerja di latar belakang tanpa intervensi langsung manusia untuk melaksanakan tugas spesifik, berulang, dan dapat diprediksi untuk pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Agen menggunakan basis pengetahuan built-in atau pelajari terbatas untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan atas nama pengguna. Bisnis membutuhkan agen cerdas untuk jelajah jaringan, termasuk internet, untuk mencari informasi. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.